Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari manga Hazure wa Kuno, Joutai Ijo-skill, Desaikyo ni Nata, Ore ga Subete, wa Jurin Surumade. Video ini merupakan cerita dari Tauka Mimoro yang ditransfer ke dunia lain sebagai pahlawan peringkat E. Ia memiliki sebuah misi untuk membalaskan dendamnya kepada Devisis yang telah membuangnya ke dalam dungeon dikarenakan peringkat E yang dimilikinya. Dan video ini adalah pembahasan dari sesudah manganya berdasarkan dari cerita light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa berbasa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika Tauka telah sampai di desa klan Kurosaga. Setelah mendengar pernyataan Tauka tentang bagaimana ia akan menggunakan kekuatan dari sihir terlarang, Munin pun sangat terkejut. Dengan ekspresi terharu, Munin pun memutuskan akan membantu Tauka untuk membalaskan dendamnya itu. Munin berkata, Devisis menginginkan klan Kurosaga ini untuk lenyap dari dunia ini. Sebenarnya, aku sendiri tidak mengetahui secara pasti tentang efek dari sihir terlarang ini. Namun yang pasti, Dewi menganggap bahwa ini bisa menjadi ancaman baginya. Generasi kami tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Jika ada anggota klan kami ditemukan ketika di dunia luar, maka ia pasti akan dihabisi oleh manusia. Jadi, ketika Devisis mengetahui tentang sihir terlarang, Dewi pun berusaha untuk menghancurkan semua anggota klan Kurosaga. Namun, di waktu yang bersamaan muncul sumber segala kejahatan. Oleh sebab itu, klan Kurosaga pun berhasil bersembunyi dari incaran Dewi dikarenakan mereka sedang disibukkan dengan sumber segala kejahatan. Namun, akibat hal itu pula, akhirnya demi-human dan monster non mata emas dianggap oleh manusia sebagai makhluk yang berbahaya. Dalam ketakutan itu, para kelompok kecil demi-human mulai menyusun rencana untuk pindah ke suatu tempat yang tak ada manusianya. Dan salah satu orang yang menyusun rencana tersebut adalah Raja Zack. Para demi-human akhirnya bisa pindah ke tempat ini dengan dibantu oleh Erika untuk menyembunyikan tempat ini dari mata Dewi. Meski begitu, Devisis tak akan pernah menyerah untuk menghancurkan klan Kurosaga. Kami tak akan mempunyai kehidupan damai di dunia ini kecuali jika Devisis bisa dikalahkan. Oleh sebab itu, kami akan berusaha untuk membantumu. Untuk penjelasan, penamaan klan kata terlarang itu adalah nama yang ditunjukkan oleh Devisis kepada klan Kurosaga. Dikarenakan hanya ras mereka saja yang bisa menggunakan sihir terlarang. Munin berkata, meskipun ia belum pernah mengaktifkan sihir terlarang, namun ia bisa mengetahui cara untuk mengaktifkannya. Jadi, untuk mengaktifkan sihir terlarang, pertama, seseorang harus membaca mantra sihir terlarang yang terdapat di gulungan. Dan kemudian, sihir terlarang itu akan menetap di dalam tubuh si perapal. Intinya, perapal tersebut akan menyerap sihir terlarang untuk masuk ke tubuhnya. Dan ketika itu selesai, maka tubuh perapal akan diukir dengan sebuah simbol dan setelahnya orang tersebut bisa menggunakan sihir terlarang dengan mantra lebih lanjut. Mendengar hal itu, Tauka pun bertanya, apakah kau mengetahui efek ketika kita melemparkan sihir terlarang tersebut? Munin berkata, sebenarnya kami tak diajarkan
satupun jenis sihir terlarang. Maka dari itu, bolehkah aku untuk membaca salah satu gulungan itu? Setelah membaca gulungan milik Toka, Munin menyadari bahwa gulungan tersebut bukanlah berisi sebuah mantra terlarang, namun hanya rincian efek dari sihir terlarang. Efek yang dihasilkan dari sihir terlarang yaitu kemampuan yang mampu menghancurkan setiap penghalang pertahanan yang mungkin dimiliki oleh makhluk ilahi. Mendengar hal itu, Toka pun sangat terkejut. Ia berkata, "Ini adalah apa yang aku cari." Lantas, apakah mungkin bagi orang yang tak berasal dari klan Kurosaga untuk menggunakan sihir terlarang ini? Munin berkata, itu bisa menjadi iya atau tidak. Kau lihat, tanda yang ada di tubuhku ini dikatakan mewakili 2 sayap, 2 lengan, 2 mata, pedang, perisai, dan juga rantai. Siapapun bisa merapalkan sihir terlarang, namun apabila orang tersebut tak memiliki simbol ini, maka bisa dipastikan orang tersebut akan mati. Dalam benak Toka, jika ia menggunakan sihir terlarang, maka ia harus mengorbankan nyawanya juga. Namun, itu pun belum pasti apakah sihir terlarang tersebut akan aktif. Toka berkata, kesimpulannya, jika aku ingin menggunakan sihir terlarang, maka harus ada anggota klan Kurosaga yang memiliki tanda di sisiku. Munin berkata, ya, satu-satunya anggota klan Kurosaga yang tersisa yang memiliki tanda di tubuhnya hanya aku dan satu lainnya. Oleh sebab itu, sebagai kepala desa, aku akan menemanimu. Toka berkata bahwa ia sangat berterima kasih kepada Munin. Ia berjanji akan membawa kekuatan penuh untuk menghancurkan Dewi Visis. Munin berkata, tapi untuk menggunakan sebuah sihir terlarang, kau memerlukan sebuah media. Sayangnya, selama aku hidup di negara ini, aku tak pernah melihat media itu. Media itu adalah barang yang sangat langka. Dan terakhir aku dengar, mereka berada di lokasi di pegunungan Nasuru sebelah barat. Jadi intinya, jumlah penggunaan sihir terlarang hanya bisa dilakukan sesuai dengan jumlah media yang tersedia. Mendengar hal itu, dalam benak Toka, ia pun memiliki sebuah ide. Toka akan mencoba untuk menyusup ke negara Jonato yang saat ini sedang mengalami kerusakan dan mencari barang langka tersebut di dalam penyimpanan mereka. Yang satunya, Toka akan bernegosiasi dengan Kekaisaran Mira dengan memberitahu keberadaan Nyaki sebagai pancingan mereka, sehingga Toka bisa mendapat barang langka dari Kekaisaran Mira. Kemudian Toka bertanya barang langka apa yang akan digunakan untuk media sihir terlarang. Munin berkata bahwa barang tersebut adalah batu naga biru. Mendengar hal itu, Toka pun cukup terkejut. Ia berkata bahwa sebenarnya ia memiliki batu naga biru dengan jumlah cukup banyak. Dalam benak Toka, mungkin ini adalah takdir yang diberikan kepadanya untuk mengalahkan Dewi Visis. Batu naga biru yang Toka ambil dari mayat orang-orang yang telah dibuang ke dalam dungeon oleh Dewi Visis, rupanya benda itu adalah sangat berharga. Mendengar hal itu, Munin pun menjadi senang dan tak sadar sampai memeluk Toka. Setelah cukup tenang, Munin berkata bahwa ia memiliki beberapa kemampuan untuk memudahkan mereka ketika melakukan perjalanan di dunia luar. Rupanya, Munin bisa mengecilkan ukuran sayapnya hingga bisa disembunyikan di dalam baju. Dan yang kedua, ia juga bisa berubah
menjadi seekor burung gagak. Meskipun ini efektif, namun perubahan burung gagak ini akan menguras kekuatannya. Kemudian Toka bertanya kepada Munin mengapa ia tak menanyakan alasan Toka untuk membalas dendam kepada Devisis. Munin berkata bahwa ia sangat mempercayai Toka karena Toka adalah orang yang dipercaya oleh Raja Zack dan juga Erika. Selama tinggal di sini, Munin menyadari bahwa keberadaan dari klan Kurosaga di sini akan sangat membahayakan bagi negara ini. Jika saja para penduduk yang terancam kemudian mengusir mereka, maka itu akan menjadi akhir bagi klan Kurosaga. Namun untungnya, Raja Zack telah menjamin mereka semua dan menganggap klan Kurosaga sebagai penduduk negara ini. Meskipun negara ini mendapat ancaman dari Allion, namun militer negara ini cukup kuat dengan adanya wajib militer dan juga 4 warlike. Ketika datang waktu untuk membalaskan dendam kepada Devisis, Munin pun tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Oleh sebab itu, Munin meminta Toka agar ia bisa bergabung untuk melawan pasukan musuh. Dalam benak Toka, kemungkinan musuh dari Allion pastilah pasukan dengan jumlah yang sangat banyak. Dan oleh sebab itu, jika Toka bertarung dengan pasukan negara ujung dunia, maka ini akan sangat menguntungkannya. Toka berkata bahwa ia akan ikut berpartisipasi untuk melawan pasukan dari Allion. Hal ini juga sesuai dengan tujuanku yang ingin menghancurkan Devisis dengan menghancurkan pasukannya satu persatu. Namun, aku ada syarat, yaitu kau tak boleh ikut dalam perang ini, mengingat kau adalah orang yang penting bagi rencanaku ke depannya. Setelah Munin setuju dengan syarat tersebut, Toka pun segera pergi. Namun sebelumnya, Munin menanyakan umur dari Toka. Setelah mendapat jawaban dari Toka, ekspresi Munin pun seketika langsung mengeluarkan ekspresi yang cukup terkejut. Ketika di perjalanan pulang, Toka meminta Amiya untuk menyampaikan kepada Raja Zack bahwa Toka ingin mengadakan pertemuan dengannya. Mendengar hal itu, Amiya pun setuju untuk menyampaikan pesan dari Toka kepada Raja Zack. Di sini, Amiya juga berkata tentang siapa saja yang menjadi anggota dari 7 cahaya kerajaan. Anggotanya terdiri dari Amiya Plumling, Kokoro Nikodoran, Geo Shadowblade, Kilmel, Zack, Grata Meloheart, dan Liselot Ornik. Mendengar hal itu, dalam benak Toka, berarti di tempat ini ada ras leopard lain selain dari klan Speed. Tak berselang lama, muncul Grata Meloheart yang mengabarkan kepada Toka bahwa saat ini Seras sedang pingsan dan berada di dalam kastil. Sesampainya di kastil, sambil malu-malu, Seras berkata kepada Toka bahwa ia bisa seperti ini dikarenakan ketika ia berjalan untuk melihat area pertanian, Seras dikejutkan dengan seekor cacing yang memiliki ukuran yang sangat besar. Melihat hal itu, Seras pun seketika pucat dan segera pingsan. Mendengar hal itu, sambil bercanda, Toka berkata, semoga saja Dewi tak mengetahui hal ini. Jika ia tahu, maka ia akan dengan mudah untuk menangkapmu. Setelah itu, Toka pun menceritakan kepada Seras tentang pertemuannya dengan Munin. Kemudian, Toka mulai pembicaraan mereka tentang langkah ke depannya. Untuk menghancurkan penghalang Dewi, Toka telah memiliki sebuah cara untuk melakukannya.
Jadi saat ini yang perlu ia perhatikan adalah pion-pion milik Dewi Fisis. Pasukan yang akan datang dari Allion adalah ordo yang paling kuat dan terkenal, yaitu ordo ke-6. Menurut Lewin, ke-13 ordo Allion ini rupanya tak terlalu disukai oleh masyarakat dari Allion itu sendiri. Pemimpin 13 ordo Allion selalu menjadi bagian dari keluarga bangsawan dari rumah Baron. Hanya ordo pertama saja yang merupakan putra kedua atau ketiga dari keluarga bangsawan. Sedangkan yang lainnya berisi mantan tentara bayaran dengan catatan kriminal, pengganggu, dan bahkan seorang penjahat. Setiap ordo terkadang berisi dengan jumlah orang yang cukup besar atau jumlah kecil namun dengan pasukan elit. Ke-13 ordo hanya mematuhi perintah Dewi. Bahkan meskipun raja sekalipun mereka berani untuk menolaknya. Seras berkata, pemimpin ordo ke-6 adalah orang yang tidak menonjol. Bahkan ketika melihatnya, kesan pertamaku padanya adalah ia bukanlah seorang pemimpin dari pasukan yang terkenal. Untuk nama lengkapnya, aku tidak mengetahuinya secara pasti. Namun kemungkinan namanya adalah John Doe. Dalam benak Toka, mungkin ia adalah orang yang memainkan peran sebagai orang biasa ketika berada di luar. Setelah itu, Toka pun segera pergi untuk bertemu dengan Raja Zack. Sesampainya di sana, Toka berkata kepada Raja Zack sebagai ganti klan Kurosaga akan membantu Toka. Munin meminta kepada Toka untuk membantu negara ini dari serangan yang akan datang dari kerajaan Allion. Mendengar hal itu, bukannya malah senang, namun Raja Zack malah merasa khawatir dengan keadaan saat ini. Rupanya ada kemungkinan bahwa negara ujung dunia akan melakukan perundingan dengan kerajaan Allion. Untuk penjelasan, jadi sistem negara ini memang dipimpin oleh Raja Zack. Namun dalam pemerintahannya seringkali justru Perdana Menteri lah yang memutuskannya. Meskipun Raja Zack adalah makhluk abadi, namun dikarenakan usianya, ia lebih cenderung untuk menyerahkan berbagai masalah kepada yang lebih muda. Dan di satu sisi, Perdana Menteri yang merupakan ras Arcane dari klan Onyx adalah orang yang cakap dan memiliki banyak pengikut. Sebenarnya, masalah utama di negara ini adalah ketahanan pangan. Jadi, awalnya negara ini bisa mengatasi ketersediaan pangan dengan menggunakan alat sihir milik Erika yang telah dikembangkan oleh klan Onyx. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang ada di sini pun mulai bertambah. Dan hal itu mengancam ketahanan pangan dari negara ini. Oleh sebab itu, Perdana Menteri mengusulkan ingin melakukan negosiasi dengan kerajaan Allion. Mendengar hal itu, Toka pun mengerti. Namun, apakah kau percaya bahwa ini akan berjalan dengan baik? Dan terlebih, bagaimana pendapat pilar cahaya yang lainnya? Raja Zack berkata, meskipun aku juga menginginkan untuk membuat kontak dengan dunia luar, namun yang jadi masalah adalah Dewi itu sendiri. Oleh sebab itu, besok kami akan mengadakan pertemuan untuk membahas masalah ini. Dalam benak Toka, sebenarnya ia memang bertujuan untuk membalas dendam kepada Dewi Fisis dan akan menghadapi pasukan yang akan datang dengan bantuan dari pasukan negara ujung dunia. Namun, jika mereka memutuskan untuk bernegosiasi, maka bisa saja Toka memutuskan untuk pergi dari negara ini dengan membawa Munin bersamanya.
Namun, apabila itu terjadi, maka klan Kurosaga yang tersisa hampir bisa dipastikan mereka akan dimusnahkan oleh pasukan alien. Dan jika itu terjadi, maka pasti akan bertentangan dengan keyakinan Munin. Setelah berpikir, Tauka meminta kepada Raja Zack untuk memanggil 7 pilar cahaya untuk bertemu dengan dirinya. Di sini, Tauka ingin memastikan bagaimana pemikiran mereka tentang langkah yang akan mereka lakukan. Oke, sekian dulu video pembahasan light novel Hazure wa Kuno, Jota Ijo Skill, Desaikyo Ninata, Orega Subete, Wajurin Surumade. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, see you.